pangeran eta aya gagaman nya eta tilu tumbal teh tri tilu sula gagaman hiji meong kadua orai katilu monyet atau bakra tilu anu janten gagaman. Ini dia Cadas Pangeran, sepotong jalan cadas di ruas Bandung, Sumedang. Sejak beratus-ratus tahun silam, kisah Cadas Pangeran tak pernah benar-benar tuntas ditulis. Inilah bagian dari jalan raya pos yang membanteng di sekujur tubuh Pulau Jawa sebagai proyek ambisius Herman Willem Daendels. Sudah sejak dibangun di abad 18, cerita metafisika bertebaran. Mulai dari batu cadas yang gagal dibelah, hingga tumbal Trisula yang menyangga jalan penuh aral ini. Tapi yang paling menyeramkan, tentulah sejumlah lelembut yang mewujud pada saat-saat tertentu. Juga tentang sejumlah kecelakaan maut yang selalu dikaitkan dengan hal-hal di luar nalar. Cadas Pangeran hingga kini juga menjadi titik paling misterius yang membuat para sopir terpuntir urat keberaniannya. Ular besar yang memotong jalan adalah mitos yang ditakuti. Juga perwujudan wanita cantik yang sering menggoda pengojek yang kemalaman. Asalnya tak akan jadi Cadas Pangeran, tak akan gunung. Gunung eta Gunung Malang Batu Curi sebutna. Kulantaran disebutkeun Cadas Pangeran teh dipake jalan eta ku Belanda nya eta Jakarta langsung Sumedang Cirebon. Kulantaran eta Batu Curi geus teu beunang kunaon-naon da teu aya alatna baheula mah ukur ngandalkeun linggih. Cadas Pangeran, inilah mistik paling membuat bergidik dari tanah Pasundan. Jalan penuh tikungan ini bukan jalanan biasa. Setiap sopir paham harus menambah volume kewaspadaannya jika sampai di kawasan Cadas Pangeran. Hanya bagi yang naas kehati-hatian tak mampu membuntu peristiwa-peristiwa maut. Sejumlah kejadian misterius terus menjadi cerita yang tak habis dikisahkan, melengkapi keseraman Cadas Pangeran. Tapi memang melintas Cadas Pangeran yang segera menyapa adalah rasa merinding. Saat ini saja suasana angker berputar-putar, seolah mengepung mereka yang bingung. Maka bisa dibayangkan untuk membangun jalan ini betapa keras usaha para Romusa yang dikerahkan Daendels dalam kerja paksa lebih dari 200 tahun silam. Ribuan orang mati menjadi bagian dari misteri Cadas Pangeran. Kisah-kisah gaib terselip dari pembangunan Cadas Pangeran. Konon gunung yang akan dilewati jalan pos ini tak mampu dibelah. Cadas yang keras bahkan membuat penguasa Sumedang harus membuat sayembara untuk menembus kerasnya Cadas. Taran eta Cadas eta goib atau semuka ngarangkep deui. Pangeran sampai wara siksaha ieu bisa mukakeun Cadas ieu ku kami diangkat sesepuh di dia. Gitu. Boyot kemana? Jadi ya aya anu sanggup gitu Neng. Di Kuningan. Nya eta Aki Ulur alias Aki Pancer Curdiraga. Sareng ini Anggarsari anu ngacik di Kuningan sanggup. Cadas Pangeran ini merupakan bagian kedua yang tersulit. Karena apa? Karena jalannya itu melewati lereng gunung yang harus ditembus. Jalan ini diserahkan oleh Gubernur Jenderal kepada Komandan Seni namanya Von Lutzow.
Bupati Sumedang saat itu yaitu Pangeran Kusumadinata yang nantinya bergelar Pangeran Kornel itu melaporkan kepada Motman ya bahwa rakyat itu tidak bisa menembus gunung itu. Oleh Motman dilaporkan kepada Gubernur Jenderal menyerahkan kepada Komandan Seni ya. Kemudian dikerahkan orang-orang untuk membangun itu, yaitu dengan cara ditembak dengan meriam. Nah, akhirnya bisa dibuat jalan yang sekarang bernama Cadas Pangeran. Sebuah trisula, senjata bermata tiga yang menjadi pusaka tokoh sakti Pasundan, ditanam dalam badan jalan. Inilah tumbal yang menyangga Cadas Pangeran agar tak retak. Aki Iri, sesepuh di sekitar Cadas Pangeran sekaligus juru kunci petilasan Pangeran Kornel, menyebut trisula itulah yang mampu mewujud dalam banyak bayangan lelembut. Ia muncul dalam bentuk ular besar, maung bersiung, atau kera raksasa. Cadas Pangeran aya sebutkeun cadas gantung. Eta jalan ngagantung. Tumbal ku hiji parabot, trisula parabot eta. Lamun aya jalma nu sombong, urang sombong. Ngajadi satu hiji orang leuweung meong berupa. Kadua monyet, katilu ular. Melintas Cadas Pangeran memang ada yang segera mengelupas, yakni kesadaran yang harus bertemu dengan segala yang di luar nalar. Mitos bermetamorfosa serupa fakta. Bersama itu, setiap peristiwa yang terjadi di Cadas Pangeran senantiasa dibaca sebagai kejadian yang tidak tunggal. Ada hal gaib yang ikut terlibat. Nah, petilasan keramat itu kalau dilihat dari kacamata kolonial Belanda memang tidak ada. Itu dari masyarakat setempat. Karena di bawahnya itu kan ada kuburan itu. Ada kuburan dan ada beberapa tempat lain yang dianggap keramat. Itu adalah pandangan masyarakat setempat tentang wilayah itu. Nah, kuburan itu yang ada di bawah itu dianggap oleh masyarakat setempat, dianggap ya, bahwa itu adalah kuburan orang-orang yang dulu kerja paksa. Cadas Pangeran yang dibangun berbantal tumbal ribuan pekerja rodi kini menjadi sentra keseraman. Banyak perwujudan makhluk halus yang dibungkus beratus-ratus cerita metafisika. Ular jadi-jadian yang memotong jalan adalah salah satu yang legendaris di Cadas Pangeran. Tempat Pangeran Kornel bermunajat kini dipepundi Aki Iri. Ia percaya petilasan ini menjadi titik yang ikut menjaga Cadas Pangeran. Kemunculan para lelembut seperti dikisahkan menandai kedatangan mereka yang sombong dan tak percaya penunggu Cadas Pangeran. Makhluk-makhluk halus itu tak lain adalah tuah trisula yang ditanam sebagai tumbal Cadas Pangeran.